Kami dari kelompok 8 2019A dengan anggota Anissa Nurrohmah dengan NIM 19088825, Faid Ahmad Syauqi dengan NIM 19034599, Grace Tia Utari Simamora dengan NIM 1909105, Muhammad Erizal Akbar dengan NIM 1909081, Safa Dias dengan NIM 1904821, dan yang terakhir Torik Baraja dengan NIM 1909311. Judul kelompok kami adalah Penyuluhan Pentingnya Keamanan dan Ketertiban Warga RT 1 di Desa Sayati. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di RT 01 RW 13 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah satunya yaitu dari segi keamanan yang kurang ketat dengan hadirnya maling yang selalu meresahkan warga sekitar. Dalam kegiatan penyuluhan nanti, kami akan menyampaikan beberapa topik, di antaranya yang pertama, cara mengantisipasi kejahatan. Yang kedua, membangun solidaritas antar warga. Yang ketiga, menciptakan sistem keamanan yang menyeluruh. Sasarannya adalah warga Desa Sayati RT 01 RW 13. Penyuluhan akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Waktu pelaksanaannya yaitu hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 1 sampai 3 sore. Dalam bahan materi penyuluhan terdapat beberapa pembahasan yang akan kelompok kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian keamanan. Yang kedua, bagaimana membangun solidaritas. Yang ketiga, cara menciptakan lingkungan yang aman. Dan yang terakhir, penjelasan tentang crime prevention through environment design.
Halo, selamat siang. Jadi saya Safa Dias bertindak sebagai pemateri dalam penyuluhan kali ini bersama tim saya dari Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi materi yang akan kita sampaikan adalah mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban warga RT 1 RW 13 Desa Sayati yang ada di Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Ini adalah kelompok saya atau tim saya ya yang sudah menyusun materi dan penyuluhan. Ada Anissa Nurrohmah, Faik Ahmad Syauki, Grace Tia Utari, terus ada Erzal Akbar, ada saya sendiri, dan ada Torik Baraja. Oke, sebelum kita lanjut, kita ke materi pertama dulu ya, mengenai konsep dasar keamanan dulu. Nah, di keamanan ini saya bagi menjadi mind mapnya seperti ini ya. Ada keamanan, ada solidaritas, dan ada wilayah yang aman. Jadi keamanan itu terbentuk kalau ada solidaritas dan ada juga wilayahnya yang aman gitu. Nah, maka kalau ada dua itu maka keamanan itu terbentuk. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu keamanan. Oke, keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan terhadap apa ya? Istilah kejahatan atau bentuk kecelakaan, bisa juga berupa kegaduhan dan kericuhan. Jadi keamanan itu adalah keadaan bebas dari yang namanya bahaya seperti bahaya kejahatan, kecelakaan, atau kegaduhan. Itu berarti aman. Menurut para ahli ya, ini kita ngambil satu contoh. Menurut Tarwoto dan Wartona tahun 2010, keamanan adalah keadaan aman dan tentram. Tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera, tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktivitasnya, tidak stres dan meningkatkan kesehatan umum, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita merasa bebas dan tidak dalam keadaan bahaya, maka kita dah masuk dalam kategori aman. Yang kedua, membangun solidaritas. Ini udah dilakuin belum nih sama warga Desa Sayati? Jadi untuk membangun solidaritas itu ada 3 tahapan ya. Kita ngambil dari beberapa jurnal dan rata-rata menyebutnya ya ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan awal dan membuat komitmen dan mempertahankan kebutuhan. Untuk awalnya itu solidaritas diciptakan dari bawah dulu, dari yang kecil-kecil. Diinisiasi oleh tokoh penting lah, misal tokoh masyarakat atau kayak jagoannya lah gitu. Terus membuat komitmen, itu maksudnya membangun sebuah kesadaran baru kalau solidaritas itu penting, dan kepercayaan itu kita harus saling komunikasi. Dan yang terakhir itu adalah mempertahankan kebutuhan. Jadi seperti lebih kayak bergantung satu sama lain. Wah, saya butuh dia nih dan dia juga butuh saya. Nah, itu pasti ada solidaritas di dalamnya nanti lama-lama. Cara menciptakan wilayah yang aman. Dan di sini kita sudah riset dan menemukan salah satu konsep yang cukup modern. Nama konsepnya adalah konsep CPTED atau Crime Prevention Through Environment Design, atau bahasa Indonesianya itu pencegahan kriminalitas melalui desain tata letak wilayah. Jadi dalam konsep CPTED ini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah surveillance atau pengawasan, yang kedua access control atau pengendalian akses, yang ketiga adalah territoriality atau teritorialitas, yang keempat maintenance atau pemeliharaan, dan yang terakhir adalah activity support atau dukungan aktivitas. 5 hal ini adalah hal basic yang harus diperhatikan dalam konsep CPTED. Yang pertama adalah pengawasan. Tujuannya itu untuk memberikan pertimbangan risiko yang lebih besar. Contoh pengawasannya itu ini tuh sebenarnya bisa dilakukan secara alami ataupun mekanis ya. Kalau alami kayak misalnya kita